Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi saya ngajak anak PL, kawan saya. Panggilannya sih Tetel, tapi nama lengkapnya Riza Novara ya, bro ya. Riza Novara. Jadi thank you bro, udah datang dari Bukit Tinggi ya? Iya, Bukit Tinggi. Jadi lu udah berapa tahun di Bukit Tinggi? 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun Bukit Tinggi ngurusin bisnis hotel. Nah, jadi intinya sama Bro Riza nih, Bro Tetel. Kenapa lu panggil Tetel ya? Gue lupa tuh. Ada SMP kan? Ada SMA ya? Kebetulan kita SMP bareng, SMPL, SMA juga ya? Iya, benar. Lu kenapa dipanggil Tetel ya, Bro? Nah, gua karena ya kan IPA sama IPS lain. Jadi kebetulan gua IPA, lu IPS, jadi gua nggak begitu ngikutin tuh. Iya. Jadi memang kalau anak PL itu kan rata-rata hampir punya nickname ya, punya nama panggilan. Nah karena gua itu dulu gemuk. Sekarang udah kurus nih jadi. Sekarang sebenarnya enggak juga. Akhirnya keluarlah istilah daging mahal namanya tetelan. Gitu. Jadi itulah dari tetelan itu dipotong jadi tetel, udah nempel terus sampai sekarang. Sampai sekarang gue sempet mikir dulu waktu kuliah, udah lepas nih. Ternyata kan ada juga anak PL yang kuliah di satu kampus. Lu dulu di mana sih kuliah? Nah ini ceritanya panjang nih. Jadi setelah lulus SMA, gue daftar ke biasalah negeri, tapi nggak dapet. Akhirnya kuliah di Sipil Unpar. Unpar. Sipil. Sama Banyu dong kalau itu ya? Iya benar. 6 setahun kemudian iseng-iseng sih sebenarnya, coba lagi ya daftar negeri. Dapet di ITB. Planologi. Nah gue kan bingung ya. Kok dilepas kok kayaknya orang yang tidak menghargai nikmat Allah gitu kan. Udah susah-susah, akhirnya gue ambil. Nyokap bokap gue sebenarnya waktu itu udah bilang, kamu mau pilih yang mana? Nggak tahu. Jadi cobain aja, jalanin aja dulu. Tipikal, gue juga waktu gue kuliah, gue ngapain nih kuliah di sini awal-awal tahun. Iya, jadi jalanin dulu. Begitu udah tahun kedua, berarti di Sipil Unpar tahun kedua, di Planologi ITB selesai tahun pertama, makin bingung. Yang ini udah 2 tahun dilepas, kok kayaknya berat banget. Yang ini setahun, akhirnya dengan semangat 45 jalanin dua-duanya. Alhamdulillah selesai dua-duanya. Hah? Lu sarjana dua-duanya? Iya. Gila, lu pinter-pinteran. Walaupun dengan kepala berasap segala macam. Jadi lu ITB 87? 87. Sipil Unparnya 86. Wih, sangar banget. Itu sebenarnya nggak direncanakan. Ya kejebak aja bahwa gue nggak mungkin lepasin salah satu. Dan ternyata jalan hidup gue itu penuh dengan sekolah. Gitu. Jadi waktu gue kerja, gue ngambil S2 juga. Sambil kerja, waktu itu di S2 Teknik Sipil di Trisakti. Karena ada kelas karyawannya, jadi gue pagi sampai sore gue kerja, sore sampai malam gue kuliah. Pas waktu itu Krismon. 98. Kan konstruksi semua jeblok tuh. Jadi gue mikir kan, gue kuliah nih 2 tahun, 2 tahun selesai, udah balik lagi kan, harapannya begitu. Selesai kuliah, ternyata krisis masih berlangsung. Gue mau pindah kerja susah. Lu kerja di mana waktu itu? Gue waktu itu di developer di Prasida. Tapi waktu itu gue udah keluar, gue mau kerja bingung. Karena krisis kayak gitu, akhirnya gue sekolah lagi. Gue ngambil MM. Gue ngambil MM. Tadi master pertama jadi Sipil. Ini sekarang gue ngambil yang general aja lah biar bisa kemana-mana gitu kan. Kalau S2 Sipil kan udah terpatri harus di Sipil juga. Gue nggak mungkin ke sembarang perusahaan kan. Gue ngambil di MM. Kebetulan waktu itu Trisakti punya dual degree sama Masri
School of Management di Belanda. Jadi sekali kuliah dapat MM plus MBA. Udah selesai. Tapi habis gitu juga gue, yang lucunya adalah gue juga nggak kerja di tempat orang, gue malah bisnis sendiri. Which is? Waktu itu awal-awal mulai berkembangnya IO. Jadi gue berawal dari IO, kemudian gue bolak-balik segala macam lah. Nah itu akhirnya gue selesai MBA. Dah 11 tahun yang lalu bokap gue, bukan 11, 12 tahun yang lalu bokap gue bilang, itu kan papa punya tanah di Bukit Tinggi, mau diapain? Disewa cuma 800.000 setahun. Luas berapa tuh bro? Hah? Luas berapa tanah? 1.100. Dan di tengah kota, Ut. Ya secara nilai uangnya kan relatif nggak seberapa ya. Bokap gue ngotot, gue bilang Di tengah kota lah lumayan lah untuk ukuran. Iya tapi kan 800.000 terlalu. Untuk kalau disewain. Iya. Iya. Mula-mula gua nggak terlalu ini, karena gue bilang papa udah pensiun, udahlah ini aja santai-santai aja, karena bisnis hotel tuh kan bisnis yang kompleks ya menurut gue ya. Sementara gue nggak ada background hotelnya, bini gue juga dia kerjanya di TV gitu kan. Tapi akhirnya di-push terus lah, akhirnya jadilah itu hotel. Dan ya sebagai anak satu-satunya, ya mau nggak mau kan gue harus yang ngelola kan. Tunggal bro. Iya. Jadi gue ke Bukit Tinggi ya 11 tahun yang lalu, ya itulah awal ceritanya. Nah, mutusin dari tanah kosong jadi hotel gimana tuh? Nggak ada, bokap gue bilang bikin hotel aja. Oh gitu. Sederhana aja. Nggak ada bisnis plan, nggak ada apa-apa, pokoknya coba aja bikin hotel gitu kan. Itu kan kota wisata. Iya sih, logikanya sih masuk ya sebagai kota wisata. Jadi di tengah kota dekat Gadangnya tuh? Jam Gadang itu cuma 5 menit jalan kaki di tempat gua. Oh gitu? Deket banget. Gua sering juga tuh waktu Bukit Tinggi waktu gua tugas di sana tuh. Nah, mampir lah. Iya. Nah, jadi itu Nama hotelnya apa bro sekarang? Primadini. Hah? Primadini Hotel. Primadini. Jadi jadilah itu hotel. 2 tahun pertama kita nabrak-nabrak. Iya karena. Jadi jadi betul-betul bangun sendiri. Iya. Modal sendiri. Iya. Terus waktu itu sempat ada bantuan ini dari bank, tapi kemudian gua tutup karena bunganya cukup berat. Akhirnya gua jual rumah, jual mobil yang di Jakarta, nutupin kreditnya itu gitu. Jadi sekarang udah. Tapi hebat juga loh, bener-bener pindah dong ya dari dunia profesionalisme. Nah ini penting nih buat kawan-kawan TU Center yang ini di UKM. Jadi itu lu lakukan karena satu berarti disuruh bokap, kedua krisis. Yes. Yang ketiga pasti ada karena biasanya apakah panggilan, pengen bebas, pengen segala macam, apa udah capek. Kan biasanya kan orang, walaupun ada kawan gue sampai sekarang nih udah kagak dapet kerjaan, masih otaknya cari kerja dah. Nah, gue itu masuk ke bisnis ini kan by accident sebenarnya. Karena ketika cari kerja nggak mudah dengan kondisi pada saat itu, akhirnya kan kita juga harus berpikir ya udah kita bikin usaha sendiri kan, karena gue nggak punya pilihan lain. Karena gue coba, wah nih nggak, yaudah mau nggak mau kan kita mesti berjalan terus. Diajakin teman, kita bikin IO yuk, itu salah satu bisnis gue yang pertama tuh. Jalan. Bisnis IO bagus waktu itu. Wah tuh itu bagus banget karena orang lain belum kesana. Terus kenapa berhenti? Kenapa berhenti? Itu resesi. Bukan. Secara bisnis bagus banget tuh. Cuma yang ngerjain itu gue sama temen gue, yang usianya juga terpaut cuma 2 tahun di bawah gue. Artinya kita juga mengerjakan itu tidak dalam usia yang muda. Sementara IO itu adalah bisnis yang benar-benar fisik, butuh fisik kan. Iyalah, nongkrong. Iya, lu nungguin set begini begitu apa segala macem. Gue sampai pernah di satu titik gue ngerjain ada event olahraga nasional, itu seminggu gue nggak tidur.
Seminggu nggak tidur, berikutnya sesudah itu kelar, gue sakit 3 minggu. Dan gue bilang sama temen gue ini, kita udah tua, sementara membangun... Berarti waktu itu lu sekitar 40-an ya? Iya, sementara gue membangun junior yang akan kita kita kasih tanggung jawab lagi, pintaran dikit, dia bikin sendiri. Iya. 2 kali, Yud. Ini gitu gagal gitu, gue bangun lagi nih, ini gue transformasi lah, ini gini gitu kan. Bikin sendiri lagi, waduh gue bilang ini celaka nih. Akhirnya sedikit demi sedikit kita mundur dari bisnis itu. Walaupun gue kemudian masih banyak waktu itu megang event dengan skala berat yang lebih ringan. Itu bikin seminar. Seminar itu kan nggak seberat ya lu bikin konser atau apa gitu kan. Nah, gue sempet bikin seminar itu sampai akhirnya gue sempet bikin konsultan juga, konsultan bisnis. Konsultan bisnis, konsultan apa? Gue kerja sama orang Belanda, ada mitra gue orang Belanda. Jadi gue bikin visibility study orang yang mau invest di Indonesia. Oh, itu sebetulnya harusnya seperti kerjaan gue tuh. Iya. Gue BI Capital kan advisory ya. Jadi gue lakukan itu. Iya, gue lakukan itu. Jalan tuh. Jalan. Sempat juga mau kerja sama ada konsultan asing dari Belanda yang mau membuka cabangnya di Indonesia. Kita udah tanda tangan, tapi kemudian ada bencana. Bom. Oh, Bali. Bom di Jakarta, di Bali. Ya, akhirnya dia mundur. Itu masih banyak tuh ya. Iya, dia akhirnya mundur. Jangan dulu lah. Marriott waktu itu, kalau Jakarta kan Iya, Marriott ya. Akhirnya dia mundur. Ya udah, gue bilang ya bukan rezeki itu aja kan, Tuhan nggak ngasih jalan ke sana. Ya udah, jalan-jalan akhirnya ya itu. Gue sekarang mudah-mudahan sih ini bisnis gue yang terakhir ya, yang hotel ini. Gitu. Kalau gue doanya mudah-mudahan nggak dapet bisnis yang lebih gede lagi ke depan nih. Amin. Atau apaan kan gitu. Iya, tapi ya dengan segala macam tantangannya, ya gue cukup happy dengan bisnis hotel ini. Sekarang ini. Nah, walaupun tantangannya sama sekali nggak ringan ya. Dan gue bisa bayangin tuh, lu kan sama malah kita kan anak Jakarta ya. Lu walaupun orang Minang, berarti lu aslinya Bukit Tinggi? Iya, nyokap gue asli Bukit Tinggi, kalau bokap gue dari Balingka. Balingka itu di bawah, di kaki Gunung Singgalang. Oh. Ya tapi Sumatera Barat juga lah. Gue pernah 1,5 tahun tuh di Sumbar, jadi tim percepatannya Gubernur Sumbar. Oh, oke. 2021 sampai 2022. Belajar banyak banget gue mengenai kehebatannya orang Sumbar. Kehebatan dan kehebatan. Jagoannya orang Sumbar tuh gue bener-bener apa namanya menikmati ya, kan gue asli Jawa. Itu sempat kemarin kontroversi juga tuh Pak Gup sama Pak Wagub. Ini kebetulan gue inian dengan Pak Wagub ya, ikut Pak Wagub waktu itu. Terus nah kebetulan juga dengan Pak Wagub waktu itu gue kenal. Ya pokoknya pendek cerita, tiba-tiba out of the blue kan gitu, udah deh masuk aja jadi ketua ininya kan gitu. Terus kemudian Pak Gubernur setuju kan gitu. Jadi kontroversi karena ketua tim Gubernur Sumbar orang Jawa dan nggak tinggal di Sumbar. Gue bolak-balik Jakarta Padang tuh seminggu itu pasti 3 hari gue di Padang, bolak-balik selama 1,5 tahun. Waduh. Gitu. Nah terus Sayang kita nggak pernah ketemu ya. Iya, gue nggak ngeh tuh gue kalau lu di sana. Padahal kan anak kan sering sana juga ya. Iya kan waktu itu kan. Ada beberapa temen yang Iya, gue inget kan Rimbun, ya, Gandung, Oong ya. kan gitu ya. Gue nggak ngeh bener tuh, makanya gue ngeh baru terakhir begitu gue udah mau habis kerjaan gue di sana gitu sebagai tim gubernur. Nah itu gue sih ngelihat luar biasa tuh potensi Sumbar ya gitu. Ntar mungkin gue bisa bayangkan. Nah tapi memang yang itu gue rasakan tuh bro, karena gue walaupun gue orang Jawa, tapi kan gue lahir besar di Jakarta, sama seperti lu kan. Iya. Nah itu gue kalau di Padang 3 hari
begitu pulang ke Jakarta tuh biasanya langsung rapat di mall. Wih, home sweet home. Gitu kan, ngelihat mall tuh, wih home sweet home gitu. Asli gue nih anak kota bener nih gue kan gitu. Nah, gue bisa bayangin lu Kebayang nggak? lu lu bener-bener pindah kan? Iya. Nah, itu Gue gimana tuh? mungkin 3 tahun pertama ya. Lu kebayang ya, kita yang hidup di Jakarta, tiba-tiba ke kota, lu untuk nonton bioskop, lu perlu menghabiskan waktu 5 jam. Karena bioskop terdekat ada di Pekanbaru. Di itu nggak ada. Nggak ada. Even di Padang pun waktu itu nggak ada. Waktu itu ya, sekarang sih udah. Itu tahun berapa tuh berarti ya? Gua dari awal 2013. itu dari awal gua di Bukit Tinggi sampai kurang lebih 3 tahun lah. Itu gua sampai 2 bulan sekali, sebulan sekali itu gua ke Pekanbaru Nonton bioskop. sama satu lagi ke Gramedia. Cari buku karena ya kalau Gramedia di Padang sih ada, cuma sekalian gua ke Pekanbaru udah. Baru 3 tahun yang lalu ada bioskop di Padang, jadi gua legaan sedikit. Kalau mau nonton lebih dekat lah. Karena kan ya lu kebayang kita kan di Jakarta mau nonton tuh gampang aja di mana-mana ada gitu yang ya itu udah jadi mungkin salah satu kebutuhan primer kita gitu kan kalau nonton itu. Tapi ya sudah dinikmati aja. Itu apa yang ngadepin culture-nya ini ya? Walaupun orang Minang juga. Ya rasanya sih sampai sekarang rasanya ya. Stempel Monas tuh masih ada di sana. Orang masih ngeliat, orang Jakarta nih. Oh gitu? Iya. Walaupun kita udah hampir 11 tahun, apalagi gua ngomong bahasa Minang tuh nggak berani gua, karena pasti diketawain orang. Sekarang cengkok, iya, cengkok susah. Oh gitu. Yeah. Jauh lebih gampang ngomong bahasa Jawa, bahasa Sunda gitu loh. Kalau daripada bahasa Minang gua nggak berani gitu loh. Karena kalau gua ngomong pasti diketawain orang gitu kan. Gitu. Bini gua malah yang lebih berani kadang-kadang ngomong. Padahal bini gua orang Cilacap. Oh gitu. Nah, terus gimana tuh lo bikin hotel tuh pertama kali? Terus ceritanya gua ini juga tuh. Gimana survival proses lu gimana tuh mulai dari kosong nggak? Sekarang occupancy rate berapa kira-kira? Sekarang lagi bagus, ini kan libur panjang. Oh, tapi Full. artinya hotel Bukit lu Tinggi tuh full nih sekarang. Oh gitu. Sampai hari Rabu full. Oh, hotel lu termasuk yang full? Full banget sih enggak, tapi karena memang hotel kami itu kan cuma bintang 1, tapi letaknya di tengah kota. Jadi ya di pinggir lumayan. jalan itu atau masuk di pinggir jalan yang sekeliling gadang itu? Atau ada lagi masuk dikit? Masuk dikit. Oh. Tapi kalau jalan kaki cuma 3-5 menit lah. Berapa kamar, Bro? Jadi hotel itu gua rencanakan dalam 2 tahap. Yang tahap pertama ini sekarang baru 20 kamar. Kalau kami bangun tahap keduanya mungkin jadi total 55. Jadi berapa lantai tuh? 4. Sekarang 4? Itu maksimum. Oh. Karena tingginya udah satu level sama jam gadang. Nggak boleh. Oh, nggak boleh lebih ya? Waktu IMB itu nggak boleh lebih di atas dari itu. Jadi ya udah mentok 4 lantai. Nah terus nanti mau perbesar lagi gimana? Ada tanah di sebelah. Jadi emang belum dibangun semua. Dulu sih rencananya. Tapi tanah lo juga, tanah keluarga juga. Iya. Oh, jadi 1.100 tuh waktu itu belum kepake semua? Belum. Oh, jadi 20. Jadi gue buat gambaran kira-kira buat mungkin nanti menginspirasi kawan-kawan yang mau bikin. Gue inget tuh, lu 1.100 ya? Iya. Gue dulu punya tanah di Bekasi tuh, peninggalan nyokap udah gue jual 2000 tuh. Berarti sebetulnya bisa buat bikin hotel itu padahal. Bisa. Itu pun gue masih mensisakan taman yang cukup besar. Karena orang-orang juga bertanya, ngapain lu bikin taman di sini? Gue taman itu satu buat sumur resapan. Jadi kalau hujan, gue masukin lagi ke bawah. Lu orang itu sih ya, orang planologi ya, jadi ngerti ya. Jadi lu bikin sumur resapan ke dalam tuh? Iya. Kan gue inget DKI, kan gue juga sebetulnya gue kerjaan gue konsultan. Itu gue itu. Oh gitu. Oh ya? Gue konsultan di DKI kan, gue konsultan
aset, badan aset tuh gue kayak itu. Gue banyak bantu para developer itu ngembangin, jadi yang masukin ke sumur-sumur resapan itu ya. Itu emang beneran ini bro ya, beneran bisa ya kan? Iya, Kemarin kan Anies kan banyak dikritik apa yang jebol lah yang apa segala. Nah itu kalau menurut gua, maaf Pak Anies ya, itu masalah di teknisnya, di detail teknisnya ya. Tapi konsepnya bahwa air itu dimasukkan lagi itu benar. Itu benar ya? Itu benar. Itu orang-orang seluruh kota-kota besar di dunia melakukan bro. Gue nggak tahu di negara lain ya, tapi karena gue ngelihat bahwa ya lu sayang aja air hujan turun, lu buang ke selokan, sayang kan. Sementara kan kita butuh air tanah itu. Gue inget sih dari masyarakat air Indonesia MAI itu kan si Agung Mansur. Oh di sana. Agung kan kalau gue salah sekretaris ya. Nah itu sekretaris dia dulu bikin konsep ngajuin ke DKI itu sama Dewan Pengawas DKI mereka. Nah ini gitu, makanya itu sebuah atau gimana mungkin habis itu banyak dipakai ya begitu. Oh jadi ini. Oh jadi lu bikin sendiri? Iya gue bikin sendiri dan nggak ada yang menyarankan. Nah itu totally memang ide gue dan karena gue berpikir hotel ini target market gue adalah keluarga. Jadi kalau buat anak-anak kecil bisa lari-larian lah di taman itu. Jadi karena banyak orang bilang ngapain bikin itu, jadiin tempat parkir aja kan itu luas. Enggak, gue bilang ini gue pengen ini jadi sumur resapan dan anak-anak bisa main-main gitu. Gitu. Nah, jadi nanti mau jadi 40 55. Mau jadi 5 sekarang 20. Sekarang 20. Mau jadi 40 Nah, itu agak detail ya nih karena gue orang keuangan ya. BEP nggak bro? Itu mana sekarang? Gini, sebenarnya lu kan nggak ingin tanah ya, lu cuma ingin bangunan ya? Iya. Jadi sebenarnya awalnya niatan gua adalah 2 tahun doang yang gua bangun yang tahap pertama. Sesudah 2 tahun. Ini kan kenapa gua bikin kayak gitu? Gua kan bukan orang hotel. Ya gue coba dari kecil dulu. Iya, gue belajar dulu. Belajar dulu. Yang kecil-kecil dulu, mulai dari yang kecil gitu kan. Ini mentok sana, mentok sini, mentok sana. Sekarang rencananya kami berpikir 2 tahun cukup lah untuk belajar, baru kita bangun yang tahap berikutnya. Tapi waktu itu gue sempat bilang karena bokap gue kan komisaris. Bokap gue bilang kita kalau okupansi rate-nya sudah di atas 65 atau 70, kita bangun tahap kedua. Jadi gue ada kepercayaan diri untuk kembalikin biayanya itu bisa gitu. Ternyata sampai sekarang belum nyampe 65. Jadi gue belum pede. Tapi memang ini kayak telur sama ayam. Di satu sisi kamar 20 itu juga sebenarnya nanggung. Karena kalau grup yang biasa dibawa travel agent itu kan biasanya dia bawa orang sekitar 50. Kalau kamar 20 tuh nggak cukup gitu. Jadi ya tapi lu nggak kerja sama chain apa tuh kan kalau kan ada yang itu kan ada Santika lah, ada kayak ini Aston lah. Nah itu kan satu, ada beberapa masalah. Satu chain itu kan rata-rata bintang gede, bintang jarang lah paling banter ya. Jarang orang chain yang bintang 1 walaupun ada juga. Yang kedua, gua mengelola hotel ini dengan value yang gua takutnya belum tentu bisa diterima orang lain. Ya, dari awal gua berdiri value kita adalah kita nggak terima pasangan. Pasangan ilegal itu haram hukumnya. Kedua, sangar juga anak PL ngomongin hotel syariah. Waktu anak-anak datang ke Bukit Tinggi kan gue bilang lu boleh nginep tempat gue, tapi nggak boleh bawa cewek, nggak boleh minum. Kartu mati dong. Akhirnya, wah lu gitu banget tuh. Iya, gue begitu. Lu mau gitu. Iya, makanya walaupun kemudian pada saat mereka datang, gue udah bilang sama di hotel, sisain
3 atau 4 kamar. Kalau temen gua nggak dapet kamar, dia masuk tempat gua. Tapi ntar kita cari lagi hotel. Akhirnya mereka dapet di dulu namanya Novotel, ya udah. Akhirnya Oh, Novotel yang punyanya Pemda kan? Pemprov tuh. bukan punya ini si almarhum. Arifin bukan? Kan kerja Iya, sama iya, Arifin. iya, Itu iya. kerja sama tanah Pemprov. Iya, tuh. karena tanahnya tanah Mm-mm. Pemprov. Sekarang udah nggak Arifin lagi. Oh iya, udah ganti. Udah ganti namanya, juga ganti Monopoli. Oh. Nah, terus lu jadi punya value itu, makanya Jadi kalau gue punya value itu, dan gue juga bilang berarti kita sama seperti Hotel Syariahnya Pak Sofian Hotel dong. nah gue nggak tahu. Sofian Hotel Pak Gitu Sofian juga? itu keluarga itu syariah semuanya yang di Tebet maupun itu syariah. Oh, jadi value gue adalah satu, nggak terima pasangan. Kedua, gue nggak jual bon kosong. Oh. Gue nggak terima markup bill. Wih. Berat emang. Berat tuh. Wih, mantap. Dan apa? Ya itu apa lagi ya, satu lagi ya. Pokoknya kita bayar pajak apa adanya. Jadi gue bilang ini nilai yang kita anut, dan gue akan ngasih SP ke karyawan gue yang nggak mematuhi itu. Oh gitu. Iya, jadi kalau sampai ada pasangan ilegal, pernah ada pasangan ilegal keceplosan masuk, itu gue kasih SP. Oh, tadi nggak lu usir kan? Enggak, peringatan doang, dan itu duitnya gue bakar. Oh gitu. Duitnya gue nggak masukin ke dalam sistem, jadi gue beliin petasan lah, beliin apa, pokoknya itu gue. Atau lu kan kalau gitu kan ada Kasih ke orang lain. Ya. buat bangun apa, Ya. bangun jalan kayak buat Pokoknya ini gua kan gitu kan. nggak masuk ke Selalu, dalam ya. keuangan Wih, perusahaan. waduh gue jadi ini juga gue respect gue kalau itu respect gue artinya. Dengan itu, anak PL nih kita ngomongin syariah nih. Gue cuma mikir ini, gila umur kita udah berapa, ya. Gue harus membayar dosa-dosa gue ini dulu. Nah, gue berusaha semaksimal mungkin, dan ini juga tanah nyokap nenek gue. Ini dulunya rumah nenek gue. Nah, gue nggak mau ntar tiba-tiba gue ketemu nenek gue di sana. Itu tanah dipakai buat apa gitu, gue nggak bisa mempertanggungjawabkannya. Nah, pokoknya gue bilang ini kita lakukan selurus mungkin, dan gue juga bilang sama seluruh keluarga gue di hotel bahwa kita kalau bisa dapat uang yang berkah. Nggak ada gunanya kamu banyak duit tapi nggak berkah. Uang yang kalian terima itu saya pengen berkah, jadi buat anak kalian, buat suami, buat istri, itu uangnya berkah. Wah, keren banget bro, keren banget, agak merinding gue tapi gue bilang kacau ya. Nggak, kenapa kan? Nggak nyangka lo ya. Tapi nggak mudah, walaupun Iyalah, pastilah. gue dapat apa ya? Tapi kan lu di Bukit Tinggi juga, artinya kan Sumbar kan terkenal keindahannya dan segala macam. Lagi kalau geleng-geleng, tapi kan kayak begitu ya agak ribet kan untuk turis asing masuk kan, nggak seperti Bali yang semuanya serba bebas. Tapi memang nggak tahu sudah tersegmentasi sendiri atau Tuhan yang ngasih. Iya. Wisatawan asing yang masuk ke gua itu kebanyakan Malaysia, jadi nggak ada bule. Kalau Malaysia iya sih. Itu kalau kata bokap gue tuh dulu, pokoknya ntar kerja atau nanti dalam itu bahasanya beliau tuh minyak tuh ketemu minyak nggak mungkin nyampur sama air. Gitu. Nah, tapi ya gue juga mau saya cerita, bukannya gue juga pernah kebobolan yang bawa cewek itu pernah, tapi ya udah gue cuma bisa ya udah duitnya gue pisahin, gue nggak masukin ke dalam sistem. Pernah. Dan teman sendiri lagi. Gitu. Dan tapi lu nggak pernah istilahnya tergoda gitu ya. Aduh nih kalau enggak ya. Itu enggak ya. Insya Allah itu gue akan pegang terus, mudah-mudahan. Walaupun dari banyak hal yang nggak mudah. Satu, kita juga dicibir oleh sesama hotel. Munafik lu gitu kan. Begitu. Iya. Tapi lu cantumin nggak tuh hotel syariah gitu, lu cantumin? Enggak, Wud.
Oh. Kenapa? Itu masalah juga. Gue sempat berencana untuk menjadikan hotel ini syariah. Semua syarat sudah terpenuhi kecuali satu. Dia mensyaratkan seluruh karyawati pakai berjilbab. Oh. Gue bilang nggak bisa. Lu nggak mengharuskan. Gini, karena buat gue jilbab itu adalah urusan pribadi orang dengan Tuhannya. Kalau dia tidak terpanggil, ya gue nggak akan mewajibkan. Iya. Istri gue juga nggak berjilbab. Iya. Dan gue pernah, gue terima karyawan perempuan Kristen. Ya buat gue nggak masalah. Dan gue tidak akan memaksa dia untuk pakai jilbab karena gara-gara hotel gue syariah. Jadi waktu itu gue bilang, wah itu kalau itu buat gue harga mati, dan prinsip gue nggak bisa memenuhi yang itu. Ya udah. Wah, gue kagum gue surprise lu, kagum, gue gak nyangka lu punya itu ini arti. Berat tuh, tapi gue ngerasa tantangannya berat karena itu kan ada margin sendiri tuh, orang yang mau markup, orang yang minta bon kosong, apalagi yang pasangan ilegal, itu ada segmennya tersendiri, dan itu ya lumayan angka rupiahnya. Tapi gue nggak mau. Oh, begitu ya. Kenapa nggak orang minta bon kosong terus lu kasih kamar, lu kasih? Gue bilang kalau bapak mau beli bon kosong, harganya 300.000, seharga kamar gue. Ya kalau mau ambil bonnya 300.000 nih ambil lah, tapi lu bayar 300.000. Ya kan nggak mau dong. Kan kalau bon kosong itu gimana sih mas bro? Jadi dia beli bon kosong. Ini buat tips juga nih buat kawan-kawan nih kan gitu kan. Beli bon kosong, misalnya dibayar 50.000, ditulisnya 300.000. Oh, jadi bon bener-bener kertas lo yang dibeli. Dan gua pernah diperiksa polisi karena ada orang yang memalsukan kwitansi kita bon gue. Dan begitu itu biasa tuh bro ya di mana-mana ya kalau gitu ya. Oh, berarti buat perjalanan dinas, buat yang ini, sama tiket ya? Gua nggak berani ngomong itu. Iya, artinya maksudnya perjalanan dinas siapapun, bukan hanya pemerintah kan, swasta pun juga istilahnya. Oh gitu ya. Itu apa? Gue pernah didatengin sama polisi, dia dari Riau. Dia nanya, ini bon ini benar nggak? Enggak, gue bilang. Karena format bonnya yang dia tampilkan beda dengan format bon gua. Tapi logo, stempel sama. Enggak, gue bilang. Dan nomor gua nggak bisa. Gua setiap bon gua kan diperforasi tuh di pajak. Jadi ketahuan. Oh gitu. Yang waktu itu yang kena anggota DPRD. Oh, jadi bon kosong markup. Itu sering tuh ya berarti di ini. Sering. Kalau hotel gede nggak tetap bisa juga. Ya gue nggak berani ngomong lah. Berarti bisa. Teman-teman gue juga gitu. Oh gitu ya. Iya. Nggak kan istilahnya kan kalau misalnya nih, let's say Hilton, Grand Hyatt segala macam, apa ya bisa dijual di bon kosong itu? Gue nggak tahu kalau yang di luar Bukit Tinggi ya, tapi kan di Bukit Tinggi. Ya. Gitu ya. Praktek-praktek itu emang ini ya. Iya. Walaupun gini loh, gue tidak selalu berpikiran negatif terhadap orang tersebut. Karena kadang-kadang itu dia masing-masing lah gitu ya. Enggak, bukan. Dia itu harus nutupin biaya yang tidak dianggarkan. Oh, benar. Jadi bukan masuk kantong, belum tentu selalu masuk kantong dia, tapi dia harus nutupin biaya, misalnya bosnya datang atau apa, itu kan tidak ada di anggaran, dia harus nutupin. Benar. Atau memang istilahnya kalau gua sering banget tuh, udah terangin dulu deh. Udah itu ntar cari di project kan, gitu kan. Nalangin apa? Iya. Kan dia harus cari nih gua dari mana nutupinnya.